Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin sekalian, tidak bosan pertama kita memuja dan memuji kepada Allah, karena yang berhak dipuja dan dipuji hanyalah Allah, dan sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita semua masih diberikan kesempatan dan usia yang mana kita semua bisa melanjutkan pembacaan terjemah tafsir jilid pertama ini. Hadirin sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada halaman berapa? 82 ya. Halaman 82. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 82 halaman kita membaca bersama-sama. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan ke halaman 83, yaitu sudah sampai pada ayat yang ke-11 di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Pengertian secara umum di dalam ayat-ayat tersebut, Al-Baqarah ayat ke-11, 12, dan ke-13, Allah telah menghitung-hitung beberapa kesalahan yang diakibatkan kekafiran dan kemunafikan. Dalam kesempatan ini diperinci sebagian kejelekan dan kejahatan, termasuk kelalaian mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kerusakan yang ada pada diri mereka. Di samping perbuatan batil yang mereka lakukan, untuk itu Allah menceritakan nasihat-nasihat kaum muslimin yang ditujukan kepada orang-orang ketika umat Islam meminta agar mereka mau menghentikan perbuatan-perbuatan rendah yang bisa mengakibatkan berkobarnya fitnah dan berkembangnya kerusakan. Kemudian kaum muslimin meminta kepada mereka agar berpegang pada keutamaan dan mengikuti orang-orang yang mempunyai pendapat baik dan akal sehat. Tetapi mereka tidak mau mengikuti ajakan kaum muslimin. Hal ini jelas menunjukkan betapa bodohnya mereka yang sudah keterlaluan dalam kelalaian. Kaum perusak mengaku sebagai muslihin, suatu gejala yang ada di setiap masa. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi.
Larangan di sini ditujukan kepada hal-hal yang akan mengakibatkan kerusakan, yaitu di dalam membuka rahasia umat Islam kepada kaum kafir. Kemudian menyuruh kaum kafir itu agar membujuk umat Islam supaya jangan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan ajaran pembaharuan yang mereka bawa. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang disebarkan di kalangan umat Islam, yakni sebagai berbagai kejahatan dan fitnah. Mereka tidak segan-segan menakut-nakuti umat Islam dengan berbagai cara yang secara lahiriah merupakan nasihat. Qalu innama nahnu muslihun. Kami tidak berbuat sesuatu melainkan hanya bercita-cita mengadakan pembaharuan. Jauh kemungkinannya kami akan berbuat kerusakan. Kami selalu mengikuti pemimpin-pemimpin yang ajaran-ajaran mereka bersumber dari para nabi. Bagaimana mungkin kami akan melupakan hal itu hanya lantaran adanya tatanan baru yang belum pernah kami kenal sebelumnya. Demikianlah perbuatan kaum perusak di setiap masa. Mereka mengaku bahwa dirinya adalah orang-orang yang mengadakan pembaharuan. Sekalipun sudah terbukti bahwa mereka itu tidak lebih hanya sebagai para perusak dan penyesat, mereka mengatakan dirinya sebagai orang-orang yang menegakkan pembaharuan guna untuk menutupi dirinya dari cacat dengan cara licik dan tipuan. Mereka berpura-pura sebagai orang yang bertanggung jawab, namun pada kenyataannya mereka adalah para pembohong, para pembonceng yang tidak berinisiatif terhadap pembaharuan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkah laku mereka yang pada hakikatnya merusak umat dan jauh dari aspirasi umat yang sebenarnya. Mereka berupaya dengan cara memblokir sarana-sarana penyelidikan yang bisa membedakan antara yang benar-benar muslihin atau pembaharu dan siapakah yang sebenarnya sebagai perusak. Mereka menghambat jalan menuju kebenaran Islam. Dan mereka mengajak kepada persatuan dan perpecahan dalam waktu yang bersamaan. Tidak ada di dunia ini kerusakan yang lebih berat dibanding keluarnya dari garis kebenaran dan menganjurkan berjalan di atas kebatilan dan mendukung para tokoh-tokohnya. Ala innahum humul mufsidun. Artinya hanya merekalah orang-orang yang sebenarnya suka membuat kerusakan, bukan orang-orang yang diisyaratkan oleh mereka atau para pendeta. Sebab orang-orang ini mempunyai riwayat hidup yang baik, tetapi mereka tidak mau mengikuti jejaknya. Di dalam ayat ini mengandung suatu jawaban tegas terhadap kaum munafik sebagai bukti marah atas sikap mereka. Walakin la yash'urun. Mereka sama sekali tidak merasakan perbuatannya yang merusak lantaran telah terbiasa dilakukan dan telah menyatu dengan watak kepribadian. Hal tersebut dilakukan meskipun mereka mendapat kesempatan untuk mengikuti tingkah laku para rohib yang mereka agungkan dan percayai sepenuh hati. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon dimaafkan atas waktunya dan semoga Allah masih tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk terus berikhtiar dalam rangka menuju meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga
dengan waktu yang sangat singkat ini kita semua mendapat nilai yang baik di hadapan Allah. Hadirin yang saya hormati dimanapun Anda berada, semoga kita semua, semoga ikhtiar kita untuk meraih kasih sayang Allah melalui jalur meningkatkan iman dan takwa kita, mendapat ridho Allah, dan Allah senantiasa melindungi kita semua dan memberikan kemudahan, kelancaran, dan kebarokahan atas segala sesuatunya yang menuju ikhtiar kita. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang jelas dari diri saya pribadi. Dan semoga kita semua selalu tetap dalam lindungan Allah. Saya tutup dengan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.